Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa ifadata wa istifada wa tamassuka bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai makalah yang ke-13 dari bab 2. Anil Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Imam Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in, pemimpin dari tabi'in. Ada masa itu namanya masa sahabat, ada masa setelah sahabat namanya tabi'in. Setelah itu ada tabi'in. Beliau berkata, "Man la adaba lahu la ilma lahu." Barang siapa yang tidak mempunyai adab, maka dia tidak mempunyai ilmu. Barang siapa yang tidak mempunyai adab, maka dia tidak mempunyai ilmu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang itu tidak cukup hanya berilmu saja tanpa disertai adab ketika mencari ilmu. Karena rata-rata orang yang berhasil itu orang yang ilmunya manfaat, orang yang ilmunya itu dibutuhkan oleh banyak orang, bukan karena kecerdasannya, bukan karena kepintarannya, tapi karena adabnya. Sedangkan adab sendiri itu ada macam-macam. Ada adab murid kepada gurunya, ada adab murid kepada dirinya sendiri, ada adab murid kepada kitabnya atau ilmunya. Itu bermacam-macam. Semisal adab murid kepada diri sendiri ketika menerima ilmu dalam keadaan suci misalnya. Atau misalkan sedang berhalangan ya tidak apa-apa. Adab kepada kitabnya atau ilmunya ya memuliakan. Tidak menaruh ilmunya di tempat-tempat yang rendah, di lantai dan seterusnya seperti itu. Atau kadang-kadang anak sekolah itu bawa LKS, isinya Al-Quran dan hadis, tapi bawanya gini. Bawa gini. Ini kan berarti tidak menghormati ilmu. Kalau adab pada saat mencari ilmu, misalnya pada saat mencari ilmu dalam keadaan menghadap kiblat, adab kepada gurunya, takdim kepada gurunya dengan berbagai macam takdim yang sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab adab dalam mencari ilmu. Adab itu begitu sangat penting, bahwa saking pentingnya adab, ada seorang ulama yang bernama Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak beliau berkata, "Nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi." Aku kepada sedikit dari adab lebih aku butuhkan daripada banyaknya ilmu. Orang itu sedikit ilmunya, tapi dia punya adab, insya Allah ilmunya manfaat. Tapi kalau orang ilmunya banyak, tapi adabnya sedikit, ilmunya, ya memang ada ilmunya, tapi seakan-akan dia tidak punya ilmu. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang tidak punya adab, dia tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu di sini bukan berarti dia tidak punya ilmu sama sekali. Toh kenyataannya dia menerima ilmu. Tidak punya ilmu itu ilmunya tidak bermanfaat. Dia punya ilmu tapi dirinya sendiri tidak bisa menggunakan ilmunya. Atau bahkan dia tidak dimanfaatkan oleh orang lain ilmunya. Itu namanya tidak punya ilmu. Bahkan Imam Syafi'i pernah diberikan pesan oleh gurunya yaitu Imam Malik. Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, "Ya Muhammad." Nama asli Imam Syafi'i itu Muhammad bin siapa? Namanya Imam Syafi'i siapa? Muhammad bin siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lebih dikenal Imam Syafi'i.
Ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Wahai Muhammad, jadikan ilmumu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Maksudnya apa? Orang dulu itu ketika makan, dia makan roti. Sedangkan bahan dasar dari roti itu tepung dan garam. Ya, tepung dan garam. Kira-kira takaran tepung dengan garam itu harus lebih banyak mana? Harus lebih banyak tepung biar rasanya enak. Antara ilmu dengan adab juga seperti itu. Ilmu itu sebenarnya tidak butuh banyak. Orang mondok itu tidak butuh bertahun-tahun. Percuma bertahun-tahun tapi adabnya kurang. Baik adab kepada ilmunya, adab kepada dirinya sendiri, atau adab kepada gurunya. Itu seperti itu. Kalau misalnya ada roti, buat roti, garamnya jauh lebih banyak dibanding tepungnya, gimana? Nah enak, tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Yaitu perpaduan antara ilmu dengan adab. Jadi ilmu itu secukupnya saja. Jadi orang pinter itu kadang tidak begitu dibutuhkan oleh orang lain. Tapi orang yang adab itu banyak manfaatnya. Bahkan di sini diceritakan, dulu ada 2 laki-laki yang cari ilmu. Di tempat yang sama, dengan guru yang sama, dan dengan pelajaran yang sama. Setelah beberapa tahun, bertahun-tahun, kedua-duanya kembali ke kampungnya masing-masing. Satunya jadi orang yang mengerti tentang agama, ahli fikih, satunya tidak sama sekali. Padahal gurunya sama, pelajarannya sama, tempatnya sama. Kenapa kok bisa beda hasilnya? Setelah diteliti, ternyata yang ahli fikih ini, yang ahli mengetahui tentang seluk-beluk agama ini, ketika belajar dia istiqomah menghadap kiblat. Sedangkan yang satunya tidak. Hanya gara-gara itu. Ilmunya sama, gurunya sama, tempat belajarnya sama. Makanya bisa jadi yang di sini ini ketika nanti pulang hasilnya tidak sama. Apa faktornya? Adab. Jadi saya itu tidak begitu kagum dengan orang yang pintar, orang yang rajin. Tapi saya lebih kagum kepada orang yang ada adab. Baik adab kepada gurunya maupun adab kepada ilmunya. Atau adab kepada dirinya sendiri. Abdurrahman bin Qasim. Ini salah satu muridnya Imam Malik. Beliau pernah mengabdi kepada Imam Malik selama 20 tahun. Dan pernah belajar kepada Imam Malik selama 20 tahun. 20 tahun itu dibagi. Yang 2 tahun untuk murni mempelajari ilmu. Sedangkan yang 18 tahun untuk belajar adab. 18 tahun untuk belajar adab. Jadi prosentase untuk kita belajar adab itu jauh lebih banyak dibanding belajar ilmu. Karena yang menentukan ilmu kita manfaat atau tidak itu lebih kepada adab. Lebih kepada adab. Bukan urusan dia pinter, dia rajin, dia juara, dan lain sebagainya. Karena orang yang mempunyai adab ini berarti dia punya hati yang begitu sangat hebat. Termasuk contoh orang-orang yang punya adab itu. Kita ceritakan para sahabat dan ulama-ulama yang soleh. Satu contoh, Sayyidina Utsman bin Affan. Pada saat itu, Sayyidina Utsman bin Affan ini setelah berbaiat langsung kepada Rasulullah, tangannya bersalaman kepada Rasulullah, tangan kanannya tidak pernah satu kali pun setelah itu digunakan untuk memegang kemaluannya. Sebab apa? Tangan saya pernah bersambung kepada tangan Rasulullah. Itu namanya contoh adab. Contoh adab. Bahkan dulu-dulu itu, murid-murid dulu itu, ketika mau lewat rumah gurunya, kemudian di situ ada putranya, anaknya, itu tidak berani lewat. Bahkan ada kucingnya, tidak berani lewat. Kalau sekarang ya, Masya Allah, beda dengan dulu. Itu contoh dari adab. Contoh lagi adab contohnya.
biar kita tahu adab itu bagaimana bentuknya. Contohnya bagaimana? Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i itu ketika masuk kota Madinah, sedangkan beliau itu mengendarai kuda atau kendaraan-kendaraan yang lain, beliau langsung turun. Tidak berani naik di atas kendaraan. Kenapa? Malu karena khawatir ini menginjak tanah di mana Rasulullah dikuburkan. Di Madinah itu bukan langsung di makamnya Nabi. Dan bahkan Imam Malik ini dalam satu keterangan, ketika beliau pengen buang hajat, beliau langsung keluar dari Madinah. Itu adab itu namanya. Orang-orang hebat itu karena baiknya adab. Karena hebatnya mereka punya adab. Dan bahkan ada salah seorang ulama yang beliau berkata, "Ma madadtu rijli ilal qiblati mundu 20 sana." Aku tidak pernah menjulurkan kakiku ke arah kiblat selama 20 tahun. Itu bagian dari adab. Jadi saya dulu tuh waktu di pondok dimarahi betul itu ketika ngaji, misalnya sambil kakinya gini, tapi ngarah ke kiblat, gini sambil gini, arah ke kiblat, tidak sopan gitu. Ke kiblat, pengaruhnya ke ilmu, ada pengaruhnya. Itu tidak sopan namanya. Kenapa kok tidak sopan? Karena kiblat itu yang menjadi tempat ibadahnya manusia seluruh dunia. Jadi ada efeknya, ada powernya. Orang ketika ibadah kenapa harus menghadap kiblat? Ketika belajar kenapa harus menghadap kiblat? Karena di sana banyak orang bertawaf, banyak orang berdoa, sehingga kita terkena energinya, tersambung karena kita menghadap ke arah yang sama. Itu contoh adab itu. Contoh lagi adab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kita sendiri tahu bahwa ketika kita sholat maka kita pakai basmalah kan ya. Kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan ada imam yang lain, semisal Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, beliau tidak mengeraskan bacaan basmalah dan juga tidak kunut. Dan juga tidak kunut Imam Hanafi ini. Tapi Imam Syafi'i ini ketika beliau sholat di samping kuburannya, di samping makamnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i ini tidak mengeraskan basmalah. Padahal itu sudah wafat. Ini bagian dari adab. Itu contoh-contoh adab. Karenanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Man la adabalahu la ilmalahu." Barang siapa yang tidak punya adab, maka dia tidak punya ilmu. Artinya ilmunya tidak dianggap oleh orang lain. Contoh yang lain tentang adab. Ada seorang habaib dari Hadramaut namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau adalah pengarang kitab Sulamut Taufik yang sangat terkenal. Kenapa bisa seterkenal itu? Bahkan hampir seluruh pondok pesantren semuanya pernah mengaji kitab Sulamut Taufik. Se-Indonesia ini hampir semuanya ngaji kitab Sulam Taufik. Kenapa kok bisa sehebat itu, terkenal itu, dan ilmunya bisa menyebar luas sampai ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri, berbagai negara? Karena adabnya. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini punya saudara, punya kakak, yang kamarnya itu ada di lantai bawah. Sedangkan Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu kamarnya ada di lantai atas. Orang Arab rata-rata rumahnya lantai 2, rata-rata. Di Yaman pun juga sama seperti itu. Rata-rata lantai 2. Dan Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini selama kakaknya ini ada di kamarnya di bawah, beliau tidak berani untuk naik ke atas. Bagian dari adab seperti itu. Kenapa kok bisa hebat? Adabnya. Kadang orang ilmunya biasa-biasa, ilmunya sedikit, tapi karena adabnya yang sangat luar biasa, makanya ilmunya kemudian menjadi ilmu yang manfaat. Ada seorang pengarang tafsir yang terkenal namanya Imam Baghawi. Imam Baghawi ini punya tafsir yang berjilid-jilid, tafsir Al-Quran. Salah satu rahasianya kenapa beliau bisa menjadi orang hebat, beliau itu setiap kali mengajar tidak pernah kemudian beliau dalam keadaan tidak suci. Beliau pasti punya wudu. Ini hal-hal sepele, memang tidak wajib seadab itu.
Tapi wajib bagi kita agar kita menjadi orang yang ilmunya manfaat. Itu contoh bagian dari adab. Jadi yang penting itu adab, terutama kepada guru, terutama kepada ilmunya sendiri. Kita hormati betul sebagaimana kita menghormati orang yang mulia. Ilmu juga mulia, warisan Rasulullah. Warisan itu kalau kita sandarkan kepada manusia mulia, maka warisan itu akan menjadi mulia. Jadi kita ini sebenarnya tiap hari itu bukan sedang cari ilmu, sedang bagi-bagi warisan. Sedang bagi-bagi warisan, karena yang diwariskan Rasulullah kepada umatnya adalah ilmu, bukan harta, bukan uang, bukan perhiasan, bukan jabatan, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, saya ulang kembali, man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak punya adab, baik adab kepada Allah maupun adab kepada sesama hamba Allah dan adab kepada ilmunya, la ilma lahu, maka dia tidak punya ilmu. Dan yang harus dipahami bukan berarti dia tidak punya ilmu beneran. Kenyataannya dia punya ilmu, tapi dia punya ilmu seakan-akan tidak punya ilmu, karena ilmunya tidak manfaat. Lanjutannya, waman la sabra lahu la dina lahu. Barang siapa yang tidak punya kesabaran, maka dia tidak punya agama. Tidak punya agama di sini bukan berarti dia sudah tidak beragama Islam, bukan. Tapi agamanya tidak bisa diperhitungkan ketika orang tidak sabar. Dan sabar sendiri sudah kita ketahui bahwa sabar itu ada macam-macam. Ada berapa macam-macam sabar? Ada 4. Sabar itu ada 4. Jadi yang sering kita pahami sabar itu ketika terkena musibah, baru keluar kata-kata sabar. Itu sudah biasa. Padahal sabar sendiri itu terbagi menjadi 4 bagian, 4 macam. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan atau kebaikan. Butuh kesabaran. Misalnya orang ngaji seperti ini, ngaji kitab seperti ini. Kalau tidak sabar, tidak sampai selesai langsung pulang. Kalau tidak sabar, butuh kesabaran. Apalagi sholat tarawih misalnya. Kalau tidak sabar, baru 4 rakaat, ya sudah selesai. Apalagi kita tahu bahwa sholat tarawih adalah bukan wajib, sunnah. Ya tidak apa. Jadi di dalam melakukan kebaikan, di dalam melakukan ketaatan, butuh kesabaran. Misalnya baca Quran, baru 1 halaman, 2 halaman, terus tidak sabar, ya sudah tutup Qurannya, langsung tidur. Butuh kesabaran. Malas mau hadir majelis ilmu, mau cari ilmu, butuh kesabaran. Orang cari ilmu butuh kesabaran. Itu sabar dalam hal melakukan ketaatan, butuh kesabaran. Tidak sabar, tidak bisa. Contoh misalnya yang jadi guru seperti ini, seperti saya misalnya. Kalau tidak sabar, sudah tak tinggal. Misalnya yang datang 1, 2, tidak sabar, ya sudah pulang, tidak usah ke sini. Butuh kesabaran. Saya tidak dapat apa-apa kalau tidak sabar, tinggal. Saya bukan itu tujuannya. Semua harus sabar. Misalkan diundang pengajian, tidak dikasih apa-apa, sabar. Jadi dalam hal melakukan kebaikan juga butuh kesabaran. Bukan hanya cuma sekedar urusan terkena musibah, terkena bencana. Kadang-kadang sabar itu ditempatkan di tempat yang tidak semestinya. Ada orang gini, saya sering kali itu dengar itu, anak-anak sekolah. Ada anak sekolah ditinggal sama pacarnya. Kemudian temannya bilang, sabar ya. Bukan sabar, mestinya kamu harus alhamdulillah, banyak bersyukur. Itu sabar. Sabar tidak bisa dihubungkan dengan kemaksiatan. Kok sabar? Mestinya alhamdulillah ditinggal, berarti sedikit dosanya gitu. Sabar. Tidak pada tempatnya, itu namanya dolim, itu namanya. Ngomong seperti itu. Dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nggak usah ngomong sabar. Teman akrab atau apa, tapi tidak tahu ilmunya, bilang sabar.
Itu yang pertama, sabar melakukan ketaatan atau sabar melakukan kebaikan. Butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam kemaksiatan. Maksudnya sabar dalam kemaksiatan itu sabar menahan diri agar tidak melakukan maksiat. Butuh kesabaran. Misalnya di depannya ada orang yang jual sabu-sabu atau minuman keras. Kalau tidak sabar, ya langsung minum itu. Di samping kanan kirinya ada orang judi. Itu kok kayaknya enak ya. Cuma pasang uang misalkan 100.000 bisa jadi 1 juta atau 10 juta. Kalau tidak sabar, langsung dilakukan itu. Oh itu kok ada perempuan cantik. Oh ini kalau tidak sabar didekati, terus ya melakukan hal yang tidak diperbolehkan. Butuh kesabaran dalam menjauhi maksiat, juga butuh kesabaran. Bukan berarti kesabaran dalam kemaksiatan itu sabar ketika sudah melakukan maksiat. Contohnya gimana? Contohnya minuman keras, baru 1 gelas, sabar masih lama. Nanti kalau sudah selesai baru. Bukan seperti itu. Artinya sabar sebelum kita terjatuh melakukan kemaksiatan itu. Kita sabar menahan diri agar tidak melakukan. Itu namanya sabar, butuh kesabaran. Tidak sabar, tidak bisa. Tetap kita akan terjang, kita akan lakukan itu kemaksiatan. Sabar, ini apa, mulut saya ini kok kayaknya gatel kalau tidak ngomongkan orang gitu. Tidak sabar, tidak bisa. Ya harus sabar. Tidak sabar, tidak bisa. Sabar, tahan. Sudah, hanya nanti terbiasa. Hanya mulutnya ini sudah ada kunci otomatisnya. Jadi ketika mau ngomongkan orang itu langsung ada stapplesnya. Langsung terkunci dengan otomatis. Harus sabar. Dan yang ketiga adalah sabar yang biasa kita kenal adalah sabar dalam hal ketika kita terkena musibah, ujian atau bencana. Misalkan rumahnya kebakaran atau keluarganya ada yang meninggal, keluarganya ada yang tenggelam atau ada barangnya hilang, itu sudah biasa sabar. Itu sudah biasa kita kenal. Tapi ada sabar yang jauh lebih penting, itu 2 itu. Karena ini hampir setiap hari harus kita melakukan. Yang 2 jenis sabar ini. Hampir setiap hari harus kita lakukan. Makanya pahala sabar itu sangat besar sekali. Tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Seandainya sabar itu tidak berat, maka pahalanya bukan cuma sekedar sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah. Hadiahnya mungkin kipas angin atau kulkas atau apa. Tapi pahala sabar ini sangat besar. Di dalam Al-Quran disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala oleh Allah dengan tanpa ada yang bisa menghitung. Itu pahala sabar saking besarnya. Kenapa kok besar? Karena sabar itu berat. Jadi yang berat itu bukan rindu, tapi yang berat itu sabar. Kalau rindu itu sudah biasa. Tidak sampai mati juga itu. Orang menahan rasa rindu itu. Jadi biasa-biasa aja. Yang berat itu sabar. Karena itu harus dilakukan setiap hari. Apalagi sabar dalam hal untuk melakukan ketaatan. Kalau rindu itu biasa. Kok kita lebih suka mengikuti kata-kata yang ada di TV. Yang berat itu Rasulullah kemudian menanggung siksa dari umatnya. Rasulullah menanggung siksaan betapa sakitnya sakaratul maut pada saat dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Nah, itu baru namanya berat itu. Yang keempat, sabar untuk agar tidak melakukan hal-hal yang mubah, hal-hal yang diperbolehkan, bukan karena itu tidak diperbolehkan, karena khawatir terjatuh di dalam melakukan kemaksiatan atau melakukan perkara-perkara yang syubhat. Contoh misalnya kita pengen sate, boleh apa tidak boleh? Boleh. Tapi ketika misalnya setelah makan sate kemudian
kita itu lebih kuat, lebih bersemangat, akhirnya cari sasaran misalnya, maka tidak boleh. Ini sabar di dalam hal melakukan hal-hal yang diperbolehkan, karena khawatir terjatuh melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Itu 4 jenis sabar. Orang yang tidak punya kesabaran, kata Imam Hasan Al-Basri, la dina lahu, dia tidak punya agama. Artinya agamanya tidak bisa diperhitungkan. Dia tetap beragama Islam tetap, tapi agamanya tidak bisa diperhitungkan karena dia tidak punya kesabaran. Karena kalau mau cari teman itu kuncinya sebenarnya simpel, cari yang sabar. Karena orang sabar itu dalam kondisi bagaimanapun dia tetap setia. Tapi kalau tidak sabar ya langsung ditendang. Langsung ditendang. Ada yang sampai nikah 3 kali. Ada saya tahu itu salah satu karyawati di sekitar sini ada yang kerja di salah satu toko di sini. Umurnya masih muda, tapi sudah mau ke-3 kalinya menikah. Masih muda, 20-an, di bawah 25. Saya tahu karena memang tahu. Sudah hampir ke-3 ini mau nikah. Cari pasangan harus yang sabar. Nah, orang sabar itu subur. Yang tidak sabar gimana? Tidak subur ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, man la sabra lahu la dina lahu. Man la sabra lahu la dina lahu. Barang siapa yang tidak punya kesabaran, maka dia tidak punya agama yang bisa diperhitungkan. Kemudian yang berikutnya, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Barang siapa yang tidak punya sifat wara'. Apa itu sifat wara'? Ada yang tahu? Wara' itu menjauhi perkara yang syubhat atau lebih-lebih perkara yang haram. Itu menjaga diri agar tidak melakukan perkara yang syubhat atau lebih-lebih perkara yang haram. Berarti barang siapa yang tidak menjaga diri dari melakukan perkara yang syubhat atau haram, kata Imam Hasan Al-Basri, la zulfalahu, maka dia tidak mempunyai derajat dan kedekatan dengan Allah. Tidak punya martabat dan kedekatan dengan Allah. Waro itu menjaga diri agar tidak melakukan perkara yang syubhat atau melakukan perkara yang haram, itu namanya waro. Contoh, saya contohkan di sini. Ada salah seorang ulama, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ihya, ada seorang laki-laki pergi keluar untuk cari kerja, sedangkan istrinya di rumah dan anak-anaknya di rumah. Kemudian istri sama anak-anaknya ini pesan kepada suaminya, iyyaka wa kasbal haram, takutlah kamu untuk mencari pekerjaan yang haram. Fa inna nasbiru 'alal ju' wadh-dhurri wa la nasbiru 'alan nar. Karena sesungguhnya kami sabar ketika kami lapar, tapi kami tidak sabar ketika kami disiksa di neraka. Itu bagian dari waro', menjaga diri dari perkara yang haram. Karena pekerjaan yang haram itu bagaimanapun juga tidak diperbolehkan. Dalam satu hadis disebutkan manusia itu terbagi menjadi 4 macam dalam hal urusan yang haram, terbagi menjadi 4 macam. Ada orang yang pekerjaannya dihasilkan dari uangnya, dihasilkan dari pekerjaan yang haram, dan kemudian uangnya ini dipergunakan untuk yang haram. Fadzalika finnar, maka orang ini tempatnya di neraka. Contoh misalnya, dia kerjanya menjual minum-minuman keras. Kemudian setelah dapat uang digunakan untuk berjudi. Ini jadi pekerjaan yang haram dan digunakan untuk perkara yang haram. Fadzalika finnar, orang tersebut akan ditempatkan di neraka.
Ada jenis orang kedua, orang yang mendapatkan harta dari pekerjaan yang haram, tapi hasilnya digunakan untuk perkara yang halal. Bagaimana? Apakah baik? Wadzalika finnar. Orang tersebut juga sama, ditempatkan di neraka. Contohnya apa? Contoh berjudi. Diniatkan untuk bangun pesantren, nyumbang masjid dari hasil yang haram, tapi digunakan untuk yang halal. Bagaimana? Wadzalika finnar. Orang tersebut akan ditempatkan di neraka. Ada juga jenis ketiga, orang yang menghasilkan uang dari pekerjaan yang halal, tapi digunakan uangnya untuk perkara yang haram. Contohnya bagaimana? Kerja di pasar, pekerjaan yang halal, jual ikan, jual sayuran, jual ayam, jual bahan-bahan dapur, itu kan halal semua. Tapi setelah dapat uang, digunakan untuk berjudi atau digunakan untuk minum-minuman keras. Bagaimana orang tersebut? Wadzalika finnar. Yang selamat yang bagaimana? Rajulun iktasabahu min halalin wa anfaqahu fil halal. Orang yang mencari uang dari pekerjaan yang halal dan digunakan untuk perkara yang halal. Fahadha huwan naji. Dan ini adalah orang yang selamat, walakin ba'dal hisab. Akan tetapi setelah dihisab oleh Allah, itu pun masih dihisab. Itu pun masih dihisab, walaupun dari pekerjaan yang halal. Tentang pentingnya warok, menjaga diri dari perkara yang haram atau syubhat, bahkan dalam satu hadis sahih dijelaskan, ada seorang laki-laki yang bepergian, kemudian sampai rambutnya itu berdebu, kemudian wajahnya kusut, kemudian dia menengadah ke langit, tangannya diangkat sambil berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Wahai Tuhanku, kabulkan, kabulkan. Sedangkan wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram. Sedangkan makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, dan dia memakan perkara yang haram. Apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Mau kita sampai meneteskan air mata darah, sampai merengek-rengek di hadapan Allah, tapi kalau pakaian kita pakaian yang haram, maka tidak mungkin dikabulkan doanya oleh Allah. Makanya kalau menurut mazhab Syafi'i, kita sholat kemudian memakai pakaian yang digosok misalnya, atau bahkan pakaian yang haram, sholatnya tetap sah, tapi tidak diterima oleh Allah. Tapi mazhab yang lain, mazhab Hambali, muridnya Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, tambah lebih ekstrim itu hukumnya. Sholatnya tidak sah. Makanya untuk menjaga diri agar kita ini tetap sah sholatnya. Jadi kayak anak-anak pondok itu, kadang-kadang mau sholat, mau kenanya itu kotor, belum dicuci, bawa sama punya temannya, digunakan sholat. Dalam mazhab Syafi'i bagaimana? Sah sholatnya, tapi tidak diterima. Kadang orang sekolah juga seperti itu, seragamnya hilang atau seragamnya belum dicuci, langsung main ambil saja seragam temannya. Cari ilmunya bagaimana? Dapat ilmu. Urusan manfaat, urusan wallahu a'lam itu. Manfaat tidaknya itu. Karenanya kita harus benar-benar menjaga diri dari perkara yang haram. Pernah ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau pernah meminta kepada Rasulullah agar didoakan agar Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi orang yang terkabul doanya, mustajab doanya. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar aku dijadikan orang yang mustajab dakwah, yang terkabul doanya, mustajab doanya. Apa solusi dari Rasulullah? Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajab dakwah. Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, artinya jangan sampai memakan makanan yang haram, takun mustajab dakwah. Maka kamu akan dijadikan oleh Allah menjadi orang yang mustajab doanya, dikabulkan doanya. Itu tentang menjaga diri dari perkara yang haram. Dalam satu hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man lam yubali min aina iktasabal mal, lam yubalillahu bihi min aina yudkhiluhun nar." Barang siapa yang dia tidak peduli
dari mana dia memperoleh hartanya, maka Allah juga akan tidak peduli dari mana Allah memasukkannya ke dalam neraka. Ini tentang menjaga dari perkara yang haram, lebih-lebih perkara yang syubhat juga. Pada masanya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa ini pernah melewati satu kuburan. Ternyata di situ mendengar suara jeritan dari alam kubur. Dan Nabi Isa ini kan sudah terkenal, salah satu mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Hanya dibangkitkan itu dari alam kuburnya. Ditanya, kenapa kamu kok teriak-teriak, menjerit-jerit? Kamu itu siapa? Saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab suatu ketika saya itu makan, kemudian ada sisa-sisa makanan yang di sela-sela gigi ini, kemudian saya ambil satu kayu dari kayu asal sembarangan diambil, kemudian digunakan untuk membersihkan sela-sela makanan yang ada di sela-sela gigi itu. Dan itu sebab itu disiksa oleh Allah. Padahal itu hal yang sepele. Dan kemungkinan orang itu mungkin juga tidak bakal menjadikan masalah, cuma diambil sedikit aja. Berkurang apanya kalau cuma seperti itu? Itu harus menjaga dari perkara yang haram sekecil apapun. Bahkan ini termasuk tentang contoh dari menjaga diri dari perkara yang haram dan syubhat. Ada namanya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, seorang ahli fikih di dalam mazhab Syafi'i, punya karangan kitab fikih di dalam mazhab Syafi'i. Pernah suatu ketika Imam Asy-Syirazi ini, Abu Ishaq Asy-Syirazi, masuk ke masjid. Kemudian di situ makan di masjid karena memang punya kebiasaan makan di masjid. Mungkin di situ ada yang ngasih makan gratis atau gimana, tidak tahu. Kemudian pada saat makan di masjid, beliau lupa bahwa beliau itu bawa uang di sakunya, dan beliau baru ingat tadi jatuh di jalan, jatuh di tengah jalan. Akhirnya beliau pergi balik lagi ke jalan yang dia lewati, dan kemudian menemukan ada uang di situ di tanah itu. Apa yang beliau lakukan? Apakah diambil? Setelah berpikir keras, beliau tidak jadi ngambil. Kenapa? Khawatir ini bukan uang saya sendiri. Padahal beliau ingat jatuhnya di sini. Itu namanya menjaga diri agar tidak terjatuh terhadap perkara yang syubhat, lebih-lebih perkara yang haram. Kadang anak-anak sekarang, santri-santri itu ada makanan keleleran langsung dimakan. Tidak cari tahu ini punya siapa. Itu berarti tidak menjaga diri perkara yang syubhat. Pengaruhnya besar terkait tentang diterimanya ibadah kita. Sebagian ulama, ini contoh tentang warok biar kita lebih paham. Warok itu apa? Sebagian ulama ada yang keluarganya sekaratul maut. Ketika keluarganya ini sudah mati, ulama ini berkata, matikan ini lampu. Matikan lampu ini. Kenapa? Karena sekarang sudah menjadi haknya ahli waris. Coba seandainya sekarang, tidak kira ada. Ya minimal kita walaupun tidak bisa melakukan dan meniru ulama-ulama terdahulu, ya minimal sebisa mungkin, sebisa kita. Jadi ada orang meninggal, lampunya suruh matikan semua. Kenapa? Karena sudah tidak menjadi haknya yang mati ini. Sudah menjadi haknya ahli warisnya. Itu namanya contoh-contoh warok namanya. Menjaga diri dari perkara yang syubhat, lebih-lebih pada perkara yang haram. Ada namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini saking waroknya sangat luar biasa beliau ini. Ibrahim bin Adham ini asalnya raja, kaya raya, cuma beliau tidak nyaman dengan hartanya, tidak nyaman dengan kekayaannya, sehingga menyamar jadi orang biasa. Ibrahim bin Adham, ibarat sekarang itu jadi presiden, jadi bupati, tapi tidak tenang, tidak nyaman. Insya Allah tidak ada ya. Kemudian jadi orang biasa, akhirnya cari pekerjaan. Datanglah kepada orang kaya, padahal beliau sangat kaya. Menyamar jadi orang biasa.
Ketika sudah datang ke orang kaya itu, dikasih pekerjaan, suruh jaga kebun. Kebun kebun apel. Disuruh jaga kebun. Ini pokoknya jaga. Yang namanya orang menjaga itu kan biasanya ya kadang-kadang makan kan kayak itu. Kadang-kadang makan. Tapi ini beliau memang murni menjaga. Tidak makan sama sekali. Sehingga pada suatu hari tuannya ini panggil Ibrahim bin Adham. Ibrahim sini. Coba aku ambilkan apel yang manis. Diambilkan. Dimakan. Kecut. Asem. Marah-marah ini tuannya. Coba cari lagi. Diambilkan lagi. Rasanya sama. Kecut. Asem. Dia marah-marah sama tuannya. Kamu ini sudah bertahun-tahun jaga kebun. Kok tidak tahu mana apel kecut sama apel manis? Apa jawaban Ibrahim bin Adham? Sangat simpel, sangat lugu, sangat sederhana. Saya kan memang tugasnya untuk menjaga, bukan untuk makan. Jadi insya Allah di sini tidak ada ya. Suruh jaga misalkan jualan sambil makan. Itu Ibrahim bin Adham. Sehingga putra-putranya juga menjadi orang-orang yang hebat. Itu karena apa? Karena wara'. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, man la wara'alahu, barang siapa yang tidak punya sifat wara', menjaga diri dari perkara yang syubhat, lebih-lebih perkara yang haram, apa kata beliau? La zulfalahu, dia tidak punya martabat di hadapan Allah dan tidak punya kedekatan di hadapan Allah. Saya ulang kembali dari awal. Man la adabalahu la ilmalahu. Barang siapa yang tidak punya adab, maka dia tidak punya ilmu yang bisa diperhitungkan. Wa man la sabralahu la dinalahu. Barang siapa yang tidak punya kesabaran, maka dia tidak punya agama yang bisa diperhitungkan. Wa man la wara'alahu la zulfalahu. Dan barang siapa yang tidak punya sifat wara', cukup sifat wara' nanti dikasih keterangan sendiri. Barang siapa yang tidak punya sifat wara' la zulfalahu, maka dia tidak mempunyai kedekatan kepada Allah dan tidak punya martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada yang mau bertanya, silakan. Ya, harus belajar, berat. Jadi orang hebat juga harus belajar. Ya, silakan. Kita husnudzon saja, tidak usah cari tahu. Kecuali kita memang benar-benar melihat dengan kepala kita sendiri, oh itu tadi dari sana, kemudian dikasihkan ke saya, ya tidak usah diterima. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu ini, masa harus tanya, kamu ini dari mana? Ya sudah terima, husnudzon. Kalau misalkan kita tidak yakin misalnya, masukkan ke masjid. Masukkan ke masjid untuk kepentingan umum, atau masukkan untuk kepentingan umum yang misalkan untuk pembangunan jalan atau apa gitu. Kalau memang kita tidak srek, tidak yakin. Tapi kita selama tidak tahu, ya sudah terima aja. Tidak usah secara mendetail dicari tahu asal usulnya. Nanti tambah was-was. Tidak apa-apa. Dan kita ketika ngasih ke orang juga tidak usah cari tahu ini nanti dibuat untuk apa. Yang penting niat kita baik. Urusan nanti ternyata memang digunakan untuk hal yang tidak baik, kita tidak dosa. Karena niat kita baik. Ya sudah terima aja. Saya ketika ada tamu ngasih uang, saya tidak pernah tanya dari mana. Nah, kalau tanya nanti jadi kabur semua nanti. Ya kita husnudzon saja, baik sangka saja. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Dari temuan. Itu kan ada prosesnya. Dari barang temuan itu kan harus diumumkan selama beberapa hari. Jadi tidak langsung asal diambil. Ketika sudah memenuhi syarat, itu pun tidak boleh dikasihkan ke orang. Dititipkan ke misalkan ke masjid atau diuangkan, disumbangkan ke masjid dan seterusnya. Kita pun ketika menemukan ada barang di jalan itu jangan langsung diambil. Kalau kita yakin, benar-benar yakin, kita bisa mengumumkan selama beberapa hari, kemudian tidak ada yang bisa ini kan, bisa tidak ada yang ngaku,
ya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan kemudian dikasihkan ke orang. Kita ini bukan hak kita, barang temuan. Cara yang paling aman itu jangan diambil pakai tangan, ambil pakai kaki selama masih bisa. Kenapa? Karena ketika diambil pakai tangan itu sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengumumkan di masjid-masjid, di pasar-pasar. Itu ada bab khusus tentang barang temuan di dalam fikih itu. Di hari-hari Jumat, di acara-acara besar diumumkan. Susah loh orang melihat barang temuan kemudian diambil, itu tanggung jawabnya besar. Apalagi kemudian tiba-tiba langsung dimiliki sendiri. Dan sudah jelas tidak boleh. Harus diumumkan dulu. Tidak boleh langsung diambil. Bukan barang kita, tidak boleh. Caranya bagaimana ya? Lebih baik diuangkan kalau itu berupa barang, kemudian masukkan ke masjid, lebih aman itu. Kita tidak punya tanggung jawab, dan insya Allah kita juga dicatat oleh Allah membantu orang untuk beramal. Itu. Menerima barang. Ya itu tadi, uangkan. Terus masukkan ke masjid, itu lebih aman itu. Itu lebih aman itu. Apalagi masih belum melalui proses diumumkan barangnya. Itu masih belum bisa dimiliki sepenuhnya. Harus diumumkan dulu. Per Jumat atau apa, ada aturannya itu. Ada pembahasan khusus tentang barang temuan. Saya kira cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.